kesimpulan dari zikir ini, kata pengarang Abah, zikir yang terus-terusan artinya apa ya? Dasi kan. Saya simpulkan dulu nih, tarik dulu. Pertama, ada syarat mengamalkan zikir, itu adalah talqin. Nah, kita sering betot ya katukan. Talqin. Kedua, syarat zikir, syarat sah zikir. Syarat sah zikir 3 itu ya. Wudu yang sempurna, maka itu perhatikan ilmu fikihnya. Yang kedua, sautin qawi wa darbin syadidin. Artinya suara dalam, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini disebut syarat sah zikir. Yang ketiga, syarat untuk menghasilkan faidah zikir. Nah, ini yang ketiga, syarat untuk menghasilkan buah zikir itu dikirinya make dasi, Pak. Masih ingat kan dasi, Pak? Apa dasi? Dawam, sidik, ikhlas. Dawam artinya zikir tidak pernah berhenti kapanpun dan dimanapun. Jaharnya tidak berhenti, otomatis hobinya pun tidak akan pernah berhenti. Ini dawam. Sabda Rasul, khairul amal ma qalla adwamuha. Sebaik-baik amal itu adalah sedikit tetapi dawam. 165 tetapi tidak pernah berhenti terus itu. Minimal 165. Istiqomah. Dari dawam itu akan terjadi istiqomah, teguh, Pak. Ini dasi, dawam, sidik. Sidik itu artinya benar. Benar yang dimaksud adalah benar menurut petunjuk guru. Bukan benar menurut yang lain, tapi menurut petunjuk guru. Maka ini harus diperhatikan petunjuk-petunjuk guru, baik yang didengar melalui para ulamanya maupun dari maklumatnya. Apa petunjuk gurunya? Satu, yang tadi syarat sah dzikir, wudu sempurna. Kedua, suara kuat. Tiga, pukulan mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Syarat sah. Kedua, sidik menurut guru di pasal 2, di pasal 1 kan. Pasal 2 ya. Di jilid 1 disebutkan bahwa zikir ketika mengucapkan la ilaha illallah, pertama dari bawah pusar, di situ ditarik sampai ke otak, membayangkan lafaz la sampai ke otak. Dari otak bayangkan hamzahnya sampai ke susu sebelah kanan, ilaha. Lalu kemudian illallah bitakhayyuli, kata pengarang Abah, dengan bayangan. Maka harus begitu zikir, Pak. Zahir kita, raga kita mengucapkan dan menggerakkan la ilaha illallah. Ruh kita ngaheulkeun dengan tauhid kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teh ngaisbatkeun dikir hopi. Sudah terjaga kan? Raga terjaga dengan ucapan dan gerakan, ruh ku heueuh di jerona rasa aya zikir hopi. Tinggal hiji deui, Pak. Ether, otak besar sebelah kiri, ro'yul kabir, bayangan. Nah, bayangan ini membayangkan kalimat thayyibah dituliskan di dalam latifah dari bawah sampai ke otak, la dari bawah pusat, ilaha dari otak langsung terus ke susu sebelah kanan, illallah dipukulkan sebelah kiri sampai ditundukkan ke bawah susu sebelah kiri. Maka sepanjang zikir itu bayangan kita tuh begitu, Pak.
ngesi 7 latifah ku kalimah thayyibah kalimah la ilaha. Ulah deui pasti bayangan eta. Maka lamun bayanganana terus dina ngesikeun kalimah eta moal lompat ka moal lompat ka sawah, moal lompat ka kantor, moal lompat ka pabrik, Pak. Tapi di dinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tong boro ratusan, Pak, zikir kitu. Nu tilu pertama bahkan boleh jadi nu kahijina wae geus ngabalenyeng, Pak. Yas'adul kalimat thayyib, hibar menuju ke malakutis sama. Bray cek Nabi hiji kaos zikir kitu menggunakan wamad dahabi ta'zim, mengucapkan lana dengan ta'zim sehingga hukum tajwid jadi kalimat ta'zim, khudimat lahu arba'atu alaf minal kabairi, diampuni 4.000 dosa besar. Baru sekali bitazim, Pak, mentazimkan, mengagungkan Allah. Karena itu adalah la itu dalam tauhid warisan dari Syekh Khalil itu disebutnya pangkatnya kamal, la itu sempurna. Apa yang dimaksud sempurna? La tidak ada yang mengatakan tidak ada, yang ada atau yang tidak ada, Pak? Pak Ustadz Dian ada gak? Teu aya. Yang ngomong teu aya, yang ada yang teu aya. Ya ada kan? Nah, yang tidak ada ngomong gak? Enggak. Maka ketika mengatakan tidak ada, tidak ada kan artinya di semuanya ditidakadakan. Bahkan diri ini pun harus ditidakadakan. Tapi ayah sih. Maka nu ayana adalah zat anu mutlak ayah. Sebab kalimah ini adalah ucapanku, kata Allah. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu kalimat kalamku, ucapan aku, omongan aku. Maka ketika mengucapkan la tong borobatullah jauh teuing diri urang. Aing bisa zikir moal bisa, aing bisa zikir kawas kieu anugerah ti Allah. Meskipun gampang, mudah menurut akal urang, ketika Allah tidak menghendaki aing mah bisa zikir. Maka ketika mengucapkan la agungna Allah muncul di dalam kalbu kita. Yakin bahwa kita tidak akan bisa zikir kalau tidak Allah tidak memberikan kemampuan zikir kepada kita. Berarti yang ada zat yang mutlak. Maka di situ zikir hobi harus sudah ada, Pak. Ya, zikir hobi harus sudah ada. Bitazim agungna Allah hadirkan di dalam kalbu. Bayangan ngabayangkeun menulis kalimat la, lafaz la dari bawah pusat sampai ke otak. Ulah ngabayangkeun Allah dah moal bisa. Ngabayangkeun guru teu, dan tidak ada perintah. Yang harus dibayangkan adalah menulis kalimat itu dari bawah pusar sampai ke otak. Geus heueuh paridinya. Sabab la teh sampurna aya 5 sifat dirinya, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bi nafsihi. Sempurnanya Allah. La ilaha heueuh di wae, Pak. Illallah geus semuanya ditetapkan, diteguhkan oleh asma zat, dan semuanya dibayangkan mengisi 7 latifah. Zikir ini satu saja menghapus 4.000 dosa, apalagi terus-terusan. Maka kata pengersa Abah, wa tawalat alaikan nafahat wa gamarat kal barokah. Jika zikirnya seperti itu, ya, syarat untuk zikir takin sudah, syarat sah zikir sudah, syarat menggapai buah zikir sudah, dasi dawam sidik ikhlas. Ikhlas itu melaksanakan zikir atas perintah Allah.
Bukan perintah Allah, bukan perintah Suryalaya, tapi perintah Allah, ikhlas. Maka jika itu tercapai, akan banjir keberkahan, keberuntungan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala akan membanjiri kita. Kalimatnya apa gitu? Hari banjir mah berarti lain saeutik gitu. Kemudian keberkahan akan meliputi kamu, akan menenggelamkan kamu. Artinya bukan sedikit keberkahan yang akan kita gapai, akan kita dapatkan. Karunia akan membanjiri kamu, keberkahan akan menenggelamkan kamu. Ati karem dina samudra rasa, kita tenggelam dalam kebahagiaan yang sejati. Anugerah dari Allah terus-terusan bertubi-tubi. Wa muhita wa ankas sayiat, keburukan. Nah, iya Pak. Di sini tadi ayat tina riba, tina bohong, tina dolim, nu dalapan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cager patah penyakit teh sakabeh. Duh aing baheula sok ngabohong, cager ku dikir. Duh aing baheula sok nipu, cager ku dikir. Asa terus dawam dikir. Dasi dawam sidik ikhlas, henteu bosan-bosan. Ya maka rek 40 poe zikir geuning kieu-kieu keneh bertarikoh teh. Atuh ngitungna sing seimbang pan urang teh tukang ngitung nya gitu. Beban berat, maka harus berproses lagi berat. Dosana puluhan sampai belasan tahun, hayang cager kusakali. Yang model masjid lah misalkan iya 10 tahun teh digunakan, nah cukup kusakali nggak bersihan moha. Tapi kan cina ya nu kitu ditunjukkan ku guruna jauh bersih, itu kehususan. Ulah jadikan patokan kehususan mah tuh. Dan kehususan pun sebetulnya ada latar belakang Pak. Bahwa jalma eta teh tadina boga amal teka ciri ku urang teu nyaho. Dengan amal itu Allah mempertemukan dengan seorang wali mursyid dan langsung ke rumahnya menunjukkan ke sana. Kita sudah bertemu dengan wali mursyid, tapi kenapa enggak menemukan keajaiban itu? Boleh jadi sudah ada tapi rasa kita belum terbuka kesadarannya. Pertama, yang kedua, boleh jadi posisinya harus begini. Karena itu Allah yang mengatur melalui pengaturan guru. Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, tidak tahu, maka kewajiban kita adalah terus-terus. Kewajiban kita hanya terus-terusan. Oh ternyata sampai meninggal tidak selesai permasalahan kita, urusan kita. Tetapi sepanjang itu sampai meninggal kita berusaha. Kita berusaha mencapainya. Maka janji Allah tetap akan memberikan karunia, akan mengumpulkan dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Lamun dihitung mah nepi ka maot teh urang teh dosa masih kena aya 70%. Tetapi sepanjang hidup setelah bertemu dengan mursyidnya, dia terus-terusan berzikir penuh keyakinan. Can dihampura dosa teh. Tapi oleh karena ada proses terus-terusan berusaha, oleh Allah pada akhirnya dihapus, Pak. Contoh konkret dalam kehidupan seperti kita meminjam uang ke bank. Berusaha kan tiap bulan kita membayar. Nah, 5 tahunan, karek setengah tahun, karek 1 tahun, meninggal. Dibereskan mah aku bang Pak. Dilunaskan? Lunas tak model gitu tak. Dilunaskan ku Allah teh. Model gitu. Beda Pak,
nirjeung bangnya. Simpel kan pengersa Abah ketika kesana Kang Haji Baban Aros. Kita ngobrol berdua bersama Kang Haji di tahun 2015-16. Urang cenah we. Nah Abah ditamu ka rekening keur Baitul Mal. Bah, pan tamu saya teh. Eta buku tah cenah nu cekel aya buku nanti di pemerintah. Mohon saya kumaha tempo di halaman pertama saya tempo buka sok baca ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, ke Rasul dan ke ulil amri, di antaranya pemerintah. Tuh pemerintah tanggung jawab itu kabar. Ieu mangalaksanakeun program pemerintah. Aya eta apa ada kabar. Komo ayeuna aya bank syariah. Tapi kade deh namun artos tiba dipakai konsumsi, dipakai jajan lah lamun keur usaha tiba mah nya da teu aya program keur meuli mobil teu aya nya tapi dipakai usaha. Oh mobilnya dipakai usaha terjadi gitu. Dipakai usaha. Nah anu ti BRI itu KUR, kredit usaha rakyat, bisa menang 25 juta. Ayo 25 juta teh kurang teh dipakai beli HP, dipakai poya-poya, teh dipakai usaha, tak ieu doraka. Jadi lain itu anu doraka anu salahna, urang anu salahna. Urang teu amanah. Da amanah ti pemerintah mah eta teh usaha, kurang dipakai dikonsumsi. Lagi-lagi hawa nafsu kan ngaruksakna. Pemerintah mah teu salah, aing teh nyiapkeun ieu teh bahkan teu kudu make jaminan kan eta mah nya. Keur ngaringankeun beban hidup aja. Tapi lagi-lagi nah aku maneh make dikonsumsi dipakai poya-poya. Nya eta mah salah lu, derita lu akhirna gitu. Kata siapa? Gitu. Enten ketika ngambil dari bank ada kur dan sebagainya mengikuti program pemerintah. Soal sahabat pemerintah tanggung jawab, urang mah henteu pan kitu cenah. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau zikirnya sudah berdasi, dia akan diliputi oleh karunia, akan dibanjiri oleh keberkahan, keburukan, kesalahan akan dihapus oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempatnya, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasanya Pak. Karunia melimpah, berkah membanjiri, dosa dihapus, diberi pahala deh kira. Opat. Berdasarkan firman Allah, wazakirinallaha katsira wazakirati adalahum magfiratau wa ajran azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, Allah akan membalasnya. Satu, dengan magfirah, diampuni dosa. Dua, ajron azimah, pahala yang agung. Maning dikira Pak itu matu. Jadi apapun masalahnya, solusinya adalah zikir. Apapun makanannya, minumnya tetap sosro. Apapun masalahnya, zikir. Ya. Kita belajarlah mendawamkan zikirnya minimal 165. Kumaha lebih banyak, ya lebih bagus, tidak terhitung. Lebih banyak dikir jaharnya akan lebih aktif, akan lebih mengaktifkan kolbunya. Pengersa abah pun bapak, ajengan seurkeun zikir jaharna supaya kopina hirup. Jadi yang menhayang hirup kopina zikir jaharna sing seueur. Contoh pada subuh 1000 sa.
pada subuh aya dikir muraqabah. Oh 500 sih udah kuat. Nah, naon 500 latihan, Pak. Ya, nu tadina tarapisan kan borat atuh sakalikeun mah gitu. 165 heula, tina 165 naik 500.